Sindikat penipuan online internasional atau online scamming yang diungkap Satreskrim Polrestabes Surabaya menguak bagaimana modus yang dilakukan oleh para tersangka. Mereka yang berjumlah 10 orang asal Cina dan Vietnam itu tidak hanya menipu korban dengan cara menawarkan barang fiktif yang kemudian tidak dikirimkan setelah dibayar oleh korban. Ke-10 tersangka WNA tersebut juga melakukan pemerasan terhadap korban dengan cara membuka layanan VCS atau video call seks. Modusnya, para tersangka menawarkan layanan VCS kepada korban melalui aplikasi Kencan. Lalu, ketika korban sudah berminat dan melakukan VCS, maka para tersangka ini menangkap layar VCS tersebut, kemudian menjadikannya sebagai alat pemerasan. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Aris Purwanto mengatakan kepada korban yang telah melakukan VCS dan sudah ditangkap layar atau capture, para tersangka mengancam akan menyebarkan hasil capture jika tidak mengirimkan sejumlah uang yang mereka minta. Para korban terpaksa menuruti karena takut akan ancaman penyebaran hasil capture VCS yang mereka lakukan. Kemudian modus yang kedua terkait dengan yang disampaikan tadi, love scamming, bahwa yang terduga perempuan ini tergabung masuk ke dalam grup WeChat yang kemudian menambah teman atau add friend terhadap calon korban yang ada di grup tersebut. Setelah memperoleh IP dari media sosial tadi, kemudian curhat yang di situ melakukan video polsek dengan korban. Setelah itu melakukan pemerasan terhadap para korban. Modus lain yang tak kalah mengerikan dilakukan oleh para tersangka WNA asal Cina dan Vietnam ini adalah melakukan pemerasan terhadap para pejabat di Cina. Para tersangka menghubungi sejumlah pejabat Cina dan mengaku sebagai aparat penegak hukum dan mengetahui kejahatan korupsi yang para pejabat itu lakukan, serta mengancam akan melakukan penggerbekan. Para pejabat Cina yang merasa ketakutan pun terpaksa menuruti permintaan para tersangka dengan mengirimkan sejumlah uang sebagaimana yang mereka minta. Kemudian modus yang ketiga yaitu terkait dengan pemerasan kepada para pejabat, bahwa yang bersangkutan mengaku sebagai penegak hukum sehingga dia menakut-nakuti para pejabat, sehingga para pejabat yang ada di Cina tadi ketakutan kemudian mengirimkan sejumlah uang. Kemudian barang bukti yang diamankan ini sampai yang di sebelah sana. Jadi ada 18 buah handphone ini milik para pelaku, kemudian 2 buah laptop, kemudian 1 buah wifi satelit, kemudian 1 kertas berupa nomor HP para korban, kemudian 1 buah buku berisi data nomor telepon pejabat, kemudian panduan love scamming dan alamat para korban, dan ribuan, ya ini ada 1000 lebih handphone dengan berbagai merek. Seluruh aktivitas penipuan yang dilakukan oleh para tersangka asal Cina dan Vietnam ini dilakukan di kawasan perumahan elit di Surabaya hingga akhirnya terungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dari Surabaya, Tim Liputan Potret Kota.